Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Law Talk Podcast. Oke, alhamdulillah banget ya Vin. Finally nih Universitas Medan Area khususnya Fakultas Hukum ngadain dan gebrakan baru di mana ada podcast. Wow, luar biasa banget ya Vin. Luar biasa banget. Bangga ada anak UMA ya. Iya, bangga banget. Dan teman-teman di podcast kali ini nih, dan this is the first time ya Vin. Dan kita akan ngundang banyak banget speaker-speaker yang bakal nantinya akan memberikan informasi yang luar biasa banget. Khususnya terkait informasi hukum ya Vin. Dan banyak hal-hal yang trending, mungkin hal-hal hypes yang terkait hukum, gimana sih sebenarnya pengaturannya, gimana sih sebenarnya hal-hal untuk ngejawab permasalahan-permasalahan itu ya Vin. Dan Nadia, yang paling penting pada hari ini khususnya kita akan menemani rekan-rekan semuanya dalam tema yang sangat spesial. Apa tuh temanya? Khusus di bulan Ramadan temanya itu ngaji. Oh, kita ya? Ngaji di sini? Enggak juga, ngaji yang ya? Begituan, tapi ngaji itu adalah ngabuburit jajan ilmu. Wow, oke, ngabuburit jajan ilmu. Nah, ngabuburit jajan ilmu ini gimana sih sebenarnya konsep jajan tapi ilmu, atau gimana nih? Ternyata jajan sekarang tuh nggak pakai uang gitu, atau gimana? Bener Nadia, jadi kita nggak usah perlu jajan-jajan keluar Nadia. Nggak perlu jajan risol. Kita jajan di sini aja, ngabuburit jajan ilmu yang kita cari. Bener banget. Dan tentunya kita nggak, bener banget tadi kata Alvin, nggak perlu ngabuburit keluar ya, nggak perlu panas-panasan, macet. Bener. Nah, kita bisa ngabuburit jajan ilmu di YouTube ya, di YouTube-nya UMA Bestari dan Fakultas Hukum. Tinggal di scroll aja, di stalking ada kita di sana. Iya, benar banget. Baik nih Nadia, untuk sebelum itu kita akan memberitahukan bahwasannya kita akan menemani teman-teman semuanya yang ada di rumah di jam-jam ngabuburit, di jam 4 sampai di jam 5 sore. Yang udah dibilang Nadia juga tadi ya, di platform YouTube-nya UMA Bestari. Dan teman-teman, karena ini pertama kali ya Vin ya. Benar. Kalau kata orang-orang tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya kita harus kenalan. Bukan gitu juga Nadia. Jadi gimana? Tak kenal maka tak tukaran WA. Tak tukaran WA. Emang agak bingung ya kan kalau bisa tiba-tiba punya nomor WA tapi nggak kenal, aneh juga ya makanya. Minta nomor WA. Benar. Makanya kita harus kenalan banget nih ya. Kenalin, saya Nadia Airi. Of course, dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan mengambil konsentrasi keperdataan. Dan rekan saya Alvin Ju, dan dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area juga satu jurusan kita nanti, Perdata. By the way, Perdata bakal ketemu kita. Benar sekali Nadia. By the way nih Nadia, sebelum kita mengundang speaker kita pada hari ini yang sangat luar biasa ya. Kita mengumumkan bahwasannya kita akan memberikan reward untuk kalian semua yang akan menonton. Wow, enak banget nih ya yang nonton ya, dapat reward. Nah, apa tuh rewardnya? Tinggal rebahan udah dapat reward gitu tiba-tiba kan. Jadi reward kita 10 GB paket internet. Banyak banget, luar biasa banget ya Fakultas Hukum dan Universitas Medan Area ini. Nah, apa tuh Vin? Gimana sih biar kita bisa dapat rewardnya tuh gimana? Ini yang penting ya. Jadi untuk kalian semua yang ingin mendapatkan 10 GB kuota internet, kalian harus mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Bisa di screenshot, bisa di screen record juga bisa, dan kalian harus up di akun sosial media kalian masing-masing. Iya, dan jangan lupa di tag di @umabestari dan @hukum.uma, dan jangan lupa di tag juga ya speaker kita yang akan kita undang, tapi nanti. Sabar. Dan jangan lupa juga ya di tag di MC-MC-nya ya kan, host-hostnya dengan @NadiaAiri dan Alvin Ju _E juga. Oke Nadia, indikatornya belum kita kasih tahu. Oh iya, dan gak lupa pula ya, indikator untuk mendapatkan reward itu kita bakal pertama teman-teman harus mengambil dengan estetik ya Vin. Benar sekali. Atau nge-screenshot tadi ya, Alvin juga udah bilang nge-screenshot atau nge-record
dari pembahasan kita dengan estetik, dan yang kedua penggunaan Bahasa. yang teman-teman bisa masukkan captionnya di situ. Benar ya, Vin? sekali. Dan yang terakhir apa tuh, Vin? Yang terakhir ialah kalian harus meletakkan nih apa yang kalian dapat dari acara yang telah kita adakan pada hari ini. Podcastnya juga harus didengarin Nadia dari awal sampai akhir. Jadi kalian bisa memberikan isi materi apa sih yang didapati gitu di rumah di Ngabuburit kali ini. Bener banget, jadi nanti insight story kalian masukin dan masukin informasi-informasi dan isi-isi dari materi hari ini ya. Benar. Makanya teman-teman harus tetap stay tune ya di sini, jangan Iya, kemana-mana, jangan pokoknya kemana-mana. lihat dari awal sampai habis karena materi-materi itu menjadi parameter kalian bisa dapetin reward Benar tadi sekali, gitu. Nadia. Oke, untuk mengefisiensikan waktu ya, nggak usah lama-lama ya. Openingnya banyak kali. Banyak ternyata. banget. Oke, Mohon maaf. kita undang saja nih speaker yang sangat hebat, sangat Iya. cerdas, Wow. yang banyak fansnya juga ini. Oh. Karena kita juga nggak sabar gitu mengundangnya. Udah ada di depan mata kita Iya, sebenarnya. Tapi dan jangan sebenarnya dari diarahkan tadi dulu ya, nunggu abang-abang lama kameramen. banget ya kan, Vin? Oke, baik, kita akan mengundang speaker kita yang kebetulan, yaitu beliau seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Inilah dia, Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadan, SKMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Apa kabar, Nadia? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik Pak. Gimana kalau kabar Bapak sendiri? Alhamdulillah. Alhamdulillah, lapar Pak. Lumayan. Lumayan. Sama. Tapi puasa lancar ya Pak? Makanya ngobrol-ngobrol supaya Biar supaya nggak Iya, terasa gitu kan Pak. nunggu. Benar. Iya benar banget. Jadi selama ini puasa lancar Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Baju lebaran Kak- Pak. Eh. Oh, udah siap. Saya sengaja kalau beli baju lebaran di awal supaya nanti nggak berasa kesel. Oh benar. Oh iya, bisa. Open house dulu Bapak. Iya seperti itu. Lebaran juga. Oke Bapak, nah terkait tema kita pada hari ini ya Pak, mungkin tadi kita udah spill ya tema kita, Iya. yakni kekayaan intelektual dalam industri Industri kreatif. Nah kita tahu ya Pak, kalau Bapak ini cukup expert banget ya, dan concern banget nih serta ahli di bidang haki. Ya, Nah. kebetulan memang bisanya itu. Alhamdulillah kita nggak salah orang ngomong. Bisanya banyak sebenarnya, cuman diakuinya cuman Iya, itu kan? gitu. Tapi Pak terkait karena Bapak bilang juga bisa juga concern juga kan dari awal situ, kami penasaran nih Pak, kira-kira kenapa sih Bapak concernnya di situ? Apa sih yang buat haki tertarik sehingga Bapak bisa ngambil haki menjadi Oh, salah iya, satu benar. bidang yang cukup dekat lah jadi ya sama Bapak? Silakan Bapak. Wah, ini ceritanya tuh emang di awal tuh ya saya sebenarnya tuh ngeband dulunya. Oh, Iya. anak band. Hubungan Jadi- ngeband ke haki jauh nih Pak. Ya, jadi saya ngeband, lalu kemudian jurusan yang saya ambil itu kan hukum. Nah, kebetulan tuh pasti kan kita mau penelitian untuk menyelesaikan studi itu kan Iya. yang mudah logika kita itu di mana? Pastinya kan saya karena suka ngeband, saya sukanya lagu. Lagu. Tapi Iya. bukan belagu ya. Iya. Bukan lagi. Jadi Oke. waktu itu saya putuskan untuk meneliti tentang hak cipta lagu atau musik. Nah, disitulah jadi sebenarnya ini berkesinambungan dengan apa kegiatan saya sebelumnya. Gitu. Sangat menarik ya Pak. Iya. Menarik banget. Jadi Pak, sebelum kita jauh-jauh nih terbang ke angkasa gitu kan Iya. Pak, bahas semuanya. Sebenarnya haki itu apa sih Pak untuk teman-teman yang belum tahu mengenai haki ini sendiri? Oke, jadi haki ya, hak kekayaan intelektual ya itu sebenarnya ada beberapa clue lah yang yang bisa kita gambarkan untuk merujuk pada konsepsi si haki itu. Nah, haki itu adalah hasil olah pikir manusia ya yang menghasilkan sesuatu kemudian berguna bagi orang banyak gitu ya. Nah, itu semua lah yang disentuh haki. Nah, kalau kita lebih lanjut berbicara tentang apa jenis-jenisnya, nah itulah mungkin kita pernah dengar tuh ada hak cipta, Iya, ya, benar. melindungi pengetahuan seni dan Iya. sastra, ada paten yang melindungi teknologi, ada merek yang melindungi apa goods or services ya, barang atau jasa dan beberapa ada 7 bidang itu. 7 bidang kekayaan intelektual. Berarti Pak, yang namanya haki, hak paten itu memiliki perbedaannya masing-masing atau gimana Pak? Ya, ada perbedaan mendasar sebenarnya. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa setiap rezimnya masing-masing itu melindungi objeknya masing-masing. Oke. Begitu. Jadi salah satu yang pengen kita biasanya ya, saya tuh target saya di kelas itu supaya seminimal mungkin mahasiswa itu jangan ada yang ngomong hak cipta kamu sudah dipatenkan, Oh. merek kamu sudah Jadi dihak ciptakan, padahal itu kan semuanya berbeda. Oke, iya. sebenarnya jadi gimana Pak kalau misalnya ngebahas itu?
Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Jadi hak cipta itu yang melindungi tadi ilmu pengetahuan, seni, sastra. Jadi kalau bicara lagu, koreografi, gitu ya, sinematografi itu masuknya ke arsitektur, masuknya ke hak cipta. Lalu kemudian misalnya berkaitan dengan fungsi ya, teknologi misalnya itu di paten. Ada paten sederhana, ada paten biasa, kan? Lalu kemudian merek itu yang digunakan, sebuah penamaan yang digunakan untuk memperdagangkan barang atau jasa, ya kan? Nah, tapi kalau merek-mereknya nggak usah kita sebut. Janganlah. Belum ada sponsor kita di sini. Nah seperti itu. Sebenarnya ada lagi, misalnya selain itu ada desain industri, ya itu produk terang itu ya, produk akhir itu kan biasanya misalnya botol satu kemasan, itu kan kulitnya itu beda-beda tuh, ada desainnya masing-masing, termasuk desain industri. Lalu setelah desain industri ada rahasia dagang ya. Jadi kalau kita punya resep makanan, nah itu biasanya bukan kita buka, tapi kita harus tutup. Namanya rahasia dagang. Nah itulah yang dijual franchise. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu, itu biasanya kalau kita pernah lihat barang yang ada di setiap restoran itu kan ada chip sendiri. Nah itu desain tata letak sama sirkuit terpadunya itu dilindungi juga. Ada lagi perlindungan varietas tanaman. Banyak banget ya. Varietas tanaman ini menggabungkan antara satu jenis tanaman dengan jenis tanaman lain yang kemudian bisa menghasilkan tanaman baru. Jadi intinya kan clue-nya kan dapat kalau kita bicara intelektual, bahwa itu adalah bicara tentang sesuatu yang baru. Gitu. Berarti kita dapat simpulkan terdapat perbedaan antara itu semuanya, dan kita di sini lebih spesifiknya nih Pak ingin membahas tentang hak kekayaan intelektual di industri kreatif itu sendiri. Oke, jadi teman-teman jangan salah lagi ya Pak, gitu ya. Diharapkan untuk teman-teman jangan salah mendeskripsikan sebenarnya hak itu apa, hak cipta itu apa, hak paten itu apa, dan lain sebagainya seperti yang udah dijelaskan sama host kita, yang udah dijelaskan sama speaker kita pada hari ini. Oke, Pak, terkait dengan haki tadi ya Pak, sebenarnya pandangan Bapak terhadap perlindungan hak ini, apalagi sekarang udah masuk ke dunia digital ya Pak, ada 4.0 dan sekarang menuju 5.0 gitu Pak. Nah, pandangan Bapak terhadap perlindungan hukumnya itu gimana ya Pak? Nah, jadi memang kalau kita bicara tadi itu ya, industri digital, atau kalau sekarang sudah biasa disebut dengan industri kreatif digital gitu ya. Jadi memang satu PR penting gitu ya. Jadi dunia maya lah kita bilangnya, dunia maya ini kan menciptakan ruang baru yang seakan-akan nggak ada hukum di situ. Nah, jadi memang sebenarnya bukan kekayaan intelektual aja ya, tapi memang karena kita bicara itu hari ini, tapi semua hukum itu dunia ini memberi tantangan baru sebenarnya ke hukum, dan untuk itu memang kalau berkaitan dengan industri kreatif maka tidak akan lepas itu dengan kekayaan intelektual, karena memang selama ini yang kita lihat kan mungkin kita sebelumnya udah banyak ngobrol tuh kan, gimana tuh ya ada keadaan orang mengcover lagu orang lain, viewernya misalnya di YouTube, viewernya lebih banyak. Nah, ini gimana nih? Nah, jadi sebenarnya hal-hal tersebut itu ini menjadi tantangan tersendiri yang memang tantangan berat lah bagi. Benar-benar sekali Pak. Jadi kan Pak, kita udah lihat bahwasannya sekarang juga anak-anak muda udah menggandrungi di dunia maya. Salah satunya di YouTube atau di TikTok gitu, cover entah itu lagu, entah itu dance gitu. Jadi untuk mereka yang mempunyai inovasi gitu, inovasi yang kreatif, seberapa penting sih haki ini untuk mereka Pak? Nah, ya jadi saya selalu punya slogan begini, bahwa kekayaan intelektual itu sebenarnya tameng buat menghadapi dunia industri, ya kan? Nah, industri kreatif, ya kan? Jadi dunia industri kan kejam, ya kan? Ide itu berubah setiap detiknya tuh, ya kan? Bahkan kadang-kadang kita nggak sadar, ini seakan-akan kita membuat hal baru, padahal orang lain itu sudah buat. Nah, gitu. Jadi kekayaan intelektual itu kemudian penting, itu untuk kemudian menghindari kita dari potensi misapropriasi, jadi pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Jadi makanya itu tadi, kalau kita bicara kekayaan intelektual, maka kita bicara tameng yang bisa melindungi kita dari kejamnya dunia industri gitu. Terkait perlindungan nih Pak, karena kita anak hukum ya. Nah, kira-kira apa sih Pak perlindungan hukum terkait haki itu sendiri, biar melindungi orang-orang yang baru nih terjun ke dunia industri tadi? Jadi memang kekayaan intelektual ini memang rezim hukum yang unik, ya. Punya beberapa bidang, tadi saya
kita sebutkan Iya. ada 7 Ada gitu. tujuh. Dan Iya, semuanya itu mempunyai sel-sel pelindungan yang berbeda. Jadi sel-sel Oke. itu adalah hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan pelindungan hukum. Benar. Oke. Nah, 2 sel-selnya itu namanya yang pertama ada first to file, Oke. ya. Ada first to use. Nah, yang first to file itu artinya asumsi hukum pemilik adalah orang yang pertama kali mendaftar, Oke. ya kan? Jadi kalau mau dapat hak, Hak harus berarti harus pertama mendaftar. Ya. Ada satu lagi yang first to use. Jadi orang atau asumsi hukum pemilik adalah orang yang pertama kali mengumumkan. Tapi memang ada pertanyaan nih. Tapi tadi use kok jadi Iya, mengumumkan, iya, kenapa benar. bukan menggunakan? Iya, benar, Pak, benar. Ini sebenarnya logikanya logika hukum karena Oke. walaupun bahasanya first to use, tapi kan use itu kan nggak bisa digunakan, nggak bisa digunakan untuk membuktikan kepemilikan, Oke. ya kan? Membuktikan kepemilikan itu diumumkan. Iya. Jadi saat ini misalnya saya nyanyi gitu ya tentang atau saya buat lagu. Judulnya Nadia dan Alvin, nah misalnya, maka ini kita misalnya nanti di posting misalnya di beberapa platform misalnya begitu kan. Nah itulah yang dijadikan atau tanggal pertama itulah yang dijadikan bukti bahwa kita sebagai pemilik. Makanya first to use saya mengartikannya bukan menggunakan tapi Oke. orang yang pertama kali Publish itu. ya mempublish Oke. itu seperti itu. Nah, first to use itu ada di hak cipta. Oh. Ya, dan Berbeda, rahasia dagang. Artinya otomatis protection sejak pertama kali diumumkan. Oh, oke. Sedangkan yang first to file itu di sisanya ada merek, ada paten, ada desain industri gitu ya, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada perlindungan varietas tanaman. Oke, baik Pak. Berarti kalau misalnya kita berbicara di industri kreatif itu sendiri, apakah semua bidang industri kreatif ini bisa didaftarkan di HAKI atau tidak? Ya, jadi memang saya itu sudah pernah membuat, karena kebetulan memang pernah kita ditugaskan untuk memberikan memetakan lah mana industri kreatif yang bisa didaftarkan. Jadi semua industri kreatif itu sebenarnya memang ya itu tadi memang bisa memang bisa semuanya didaftarkan dan memang harus didaftarkan. Iya. Gitu ya. Jadi memang kenapa penting apa sih harus didaftarkan Iya, benar. gitu ya. Jadi saya jadi teringat waktu saya buat slide itu supaya menarik tuh kan, ya mudah-mudahan saya bisa juga sampaikan di sini. Di slide saya itu saya ngambil beberapa orang terkaya di dunia. Nah ya kan, misalnya ada Jeff Bezos, gitu ada aduh saya lupa tuh namanya, Amancio Ortega. Nah Amancio Ortega, kalau Jeff Bezos sudah tahu siapa ya? Itu siapa Pak? Boleh Oh boleh ya. Yang pasti itu bukan sepupu saya itu. Ya. teman ya. Iya. Jeff Bezos itu pemilik marketplace lah ya. Marketplace yang namanya Amazon itu ya kan. Amazon. Lalu kemudian ada Amancio Ortega, dia pemilik perusahaan retail Zara. Terus ada Pull and Bear. Terus ada beberapa. Jadi memang dia perusahaannya retail ini seperti itu. Nah, kemudian ada lagi saya lupa tuh ya. Bapak Citra Ramadan. Oh iya. Bapak Citra. Mudah-mudahan masuk itu. Amin. Nah, ada juga perusahaan retail miliknya perusahaannya namanya LVMH yang punya Louis bilangnya? Vuitton. Kalau baca Louis Vuitton. Iya. Nah, saya nggak ngerti itu. Agak susah ya. Cewek-cewek yang bisa. Jadi, nah itu semua, itu urgensinya secara gampang itu kita membayangkan itu tuh. Coba bayangkan, bisa nggak Jeff Bezos ya menjadi orang terkaya di dunia kalau dia sebelumnya tidak mendaftarkan kekayaan intelektualnya itu ya Amazonnya itu di kekayaan intelektual. Nah pasti kan dia nggak bisa dia dapat keuntungan seperti itu. Termasuk juga Zara. Kalau Zara nggak dilindungi oleh merek, saya nggak bisa bayangkan, nggak mungkin dia masuk ke dalam deretan orang terkaya. Benar. Nah, banyak yang ngikutin juga. Betul, dan itu semuanya ya berkaitan dengan itu. Nah itu semua kan bagian dari industri kreatif. Iya. Berarti penting banget ya untuk mendaftarkan baik itu produk, baik itu hal lain sebagainya ke dalam HAKI untuk menjadi hak milik seseorang gitu ya Pak. Dan mungkin harus digarisbawahi lagi balik
bahwa hak cipta itu otomatis protection, tidak harus didaftarkan. Oke. Makanya namanya pencatatan, makanya ada pembedaan pencatatan sama pendaftaran. Nah, pendaftaran untuk first to First file. to file. Ya, pencatatan untuk First to use. First to use. Oke, itu ya teman-teman perbedaannya. Nah, terkait tentang pelanggaran-pelanggaran itu ya Pak, ketika seseorang balik lagi ya Pak ke dunia industri, Iya. dunia industri kreatif digital yang terkait cover-cover lagu di Iya, YouTube. betul. Nah, ketika misalnya nih Pak ada pelanggaran terkait seorang yang mengcover sebuah lagu, ternyata lagunya lebih booming gitu Pak, lebih Iya. banyak viewersnya. Nah kalau di YouTube sendiri kan bisa nge-take down itu ya Pak, ngapus Iya, itu. betul, betul. Nah terkait itu gimana tuh Pak? Nah, jadi kalau di YouTube ini memang fenomena Iya, ya kan? benar banget. Karena banyak sekali case seperti ini. Jadi kalau kita bicara pelanggaran, ini berarti hak cipta ya? Ya. Nah, kalau kita bicara pelanggaran hak cipta, itu ada frasa yang menyatakan bahwa melakukan pengumuman atau perbanyakan ya yang mendatangkan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung Oke. Oke. ya kepada orang yang mengumumkan tadi ya. Jadi artinya dalam kondisi ini ada pencipta yang lagunya dibawakan oleh orang lain, lalu kemudian lebih booming. Nah, ini kan termasuk sebenarnya dalam frasa hak mengumumkan, Oke. ya kan? Termasuk dia. Jadi ini sebenarnya pelanggaran apabila tidak ada izin karena Oke. memang budaya si haki ini adalah budaya izin. Iya. Nah, budaya permisi sebenarnya. Nah, jadi kalau memang nggak ada permisi, nah itu sudah Pasti bisa sudah pasti termasuk dipermasalahkan. pelanggaran. Oke. Iya, jadi izin. Nah, kalau secara hukum izin atau permisi itu kan namanya lisensi. Iya. Nah, lisensi biasanya dibarengi dengan royalti. Nah, begitu sebenarnya. Oke Pak, berarti kalau misalnya kita bilang nih harus didaftarkan ke haki semuanya, berarti kan Pak ada hal semuanya itu tidak bisa didaftarkan seperti yang kayak punya orang lain yang kayak Iya. Bapak bilang tadi itu tidak boleh. Nah ketika ada orang lain nih, orangnya tadi belum mendaftarkan orang sebelumnya, tapi dia mendaftarkan hal itu bisa dituntut balik nggak sih Pak? Ya bisa. Jadi gini, itu tadi ya, clue yang di awal tadi. Apa itu haki kan gitu pertanyaan Iya. pertama. Kan saya bilang kebaruan. Nah, kebaruan itu sebenarnya prinsip yang kemudian bisa ditarik ke proses-proses memecahkan masalah praktis seperti itu. Jadi misalnya saya ada orang yang mendaftarkan merek atas nama Citra Ramadan Iya, misalnya iya. ya kan, dan kemudian itu diterima, saya pasti keberatan kan? Iya. Nah, benar-benar. gimana langkah hukum yang saya buat? Langkah hukum yang saya buat adalah melakukan gugatan pembatalan merek tersebut dengan alasan bahwa unsur kekayaan intelektual itu adalah novelty, kebaruan. Jadi saya bilang Citra Ramadan itu tidak mempunyai unsur kebaruan karena Iya. Citra Ramadan itu adalah nama saya sendiri yang sudah saya gunakan sebelumnya. Oke, Nah, benar. itulah dia langkah hukumnya. Meskipun itu tidak dicatatkan gitu Pak. Ya, karena intinya kan pas waktu dia mencatatkan dia harus bisa membuktikan tuh, membuktikan kebaruannya itu. Nah, satu lagi mungkin frasa yang penting di dalam undang-undang kekayaan intelektual itu sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Jadi kan tadi asumsi hukum adalah orang yang pertama kali mengumumkan sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya. Benar. Nah, yang kedua first use juga gitu. Ada kata-kata itu sepanjang. Jadi artinya ini membuka kesempatan orang melakukan gugatan. Iya, apabila tidak memenuhi syarat-syarat kebaruan. Benar. Dan Pak, kan kita udah tahu bahwasannya haki ini penting, haki ini Ya. harus kita Sangat. daftarkan. Ya. Tapi secara orang awam menganggap bahwasannya kalau kita ingin daftarkan haki, otomatis ada biaya kan Pak. Ya. Nah, apakah benar-benar seperti yang Bapak bilang itu didaftarkan begitu saja atau ada langkah-langkah yang harus dilaluin Pak? Bagaimana caranya dan di mana kita harus mendaftarkannya Pak? Nah, tadi saya bilangnya jadi 7 bagian K itu ya ada yang harus dicatatkan, ya, ada yang harus didaftar begitu ya. Dan pihak yang berkewenangan ya, atau tempat pencatatannya 6 itu di Dirjen Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan yang satu di PVT itu di Kementan. Nah, jadi itulah dua perbedaan. Nah, prosesnya pasti ada dan dibutuhkan juga biaya gitu ya. Memang selalu pasti ada pertanyaan timbul apakah prosesnya itu sulit atau tidak gitu. Benar. Nah, kalau
masalah sulit atau tidak, ribet atau tidak, ya itu menurut saya hanya masalah prioritas. Iya sih, benar. Begitu kita memprioritaskan sesuatu, ya kita harus memang lalui itu. Benar. Mau ribet mau enggak ya udah, Iya. basmi aja gitu. Iya, tetap kita jalani kan. Benar. Iya. Menimbang juga resikonya ya. Iya, Kalau nggak resiko. kita daftarkan, nggak kita catatkan, maka Betul. kita sendiri juga yang merugi atas Iya. itu. Gitu. Benar. Dan memang salah satu prinsip perlindungan kekayaan intelektual itu ada namanya risk theory. Risk theory. Ya, teori risiko. Karena dianggap bahwa kekayaan intelektual ini mempunyai potensi pelanggaran di lapangan gitu dalam dunia real. Iya. Oke. Oke, kita kayaknya udah tahu nih mengenai hal-hal dasar mengenai hak kekayaan intelektual, apa itu tujuannya untuk apa, seberapa Benar. penting, bagaimana cara kita mendaftarkannya gitu. Jadi Manfaatnya juga ya, Vin, ya. benar, jadi kan harus mendengarkan itu dan harus mencatatkannya juga. Iya. Karena agak rest sedikit nih Pak untuk lanjut ke pertanyaan Berikutnya. selanjutnya. Untuk kalian semua yang ingin mendapatkan reward tadi Nadia, Benar. udah kan tadi udah mendengarkan di Pak spill Citra, juga. ya. Jadi kalian harus mencatatkan apa yang kalian dapatkan dari podcast kita pada hari ini, dan kalian harus memberikan up nih Nadia Iya. ke story Instagram kalian, lalu di tag @umabestari, di add ke @hukum.uma, lanjut di tag Tag juga narasumber kita M Citra Ramadan, dan juga host yaitu Nadia Khairi double I dan Alvinjo double E. Dan jangan lupa indikator-indikator untuk mendapatkan reward tersebut, yaitu pertama keestetikan ya Vin ya Benar dari sekali. story kalian, yang kedua penggunaan bahasa, dan yang ketiga isi dari materi yang udah kalian dapetin dari narasumber kita hari ini. So teman-teman, untuk selanjutnya gimana nih Vin? Nah, selanjutnya kita udah membahas hal-hal dasar nih Pak. Iya. Jadi selanjutnya yang buat penasaran, kita nih udah siapkan beberapa kasus. Oke. Tantangan ya Pak, lebih kayak seperti tantangan. Jadi kita membahas kasus ini dari cerita aja. Jadi ada Pak yang namanya seseorang fans Indonesia yang dia tuh sangat tertarik di dunia K-pop, di boyband K-pop. Jadi boyband K-pop ini mengeluarkan satu lagu yang sangat viral di TikTok. Nah, lalu di dance cover nih, dibuat dance-nya baru gitu. Dan remix lagi, dibawain lagi sama si boybandnya tadi. Nah, itu gimana sih Pak tanggapan Bapak mengenai pemberian royalti atau perizinannya? Sedangkan kalau misalnya kita bilang mereka ini sama-sama mengambil gitu. Yang boyband tadi mengambil dance covernya si fans, dan si fansnya tadi memakai lagunya si boyband. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak seperti itu Pak? Nah, jadi hak cipta ini kan memang tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya banyak lagi hal unik yang harus saya gambarkan. Nggak cukup 7 tadi ya Pak? Dan saya mungkin nggak cukup juga menjelaskannya di satu. Iya, benar banget. Makanya memang harus masuk ke kota suku. Iya, harus datang. Benar. Harus silakan masuk ke Uma. Jadi memang uniknya hak cipta yang mau saya sampaikan, hak cipta ini dia kan tadi kan otomatis protection, Iya. ya kan? Nah, artinya dia ini dilindungi lewat batas teritorial. Itu Oke. kerennya tuh. Jadi kalau pendaftar kan kita dilindungi di tempat kita mendaftar. Iya. Kalau kita mendaftarkan di Indonesia berarti kan. Karena ini otomatis protection, maka perlindungannya itu melewati teritorial tersebut. Nah, ini serunya nih. Jadi artinya kalau yang Alvin tadi sampaikan ada case yang seperti itu, kalau memang bisa kita buktikan bahwa kita adalah orang yang pertama kali mengumumkan dance itu kan koreografi. Iya, Itu dijelas dibuat ditulis frasa koreografi itu dalam undang-undang hak cipta gitu ya. Dan undang-undang hak cipta ini kan di bawah perjanjian internasional namanya TRIPS lah ya. Ini agak berat sih jadi Iya, TRIPS. iya. Agak berat nih, Pak. TRIPS ini di bawah WTO agreement perjanjian iya. Lebih berat nih Pak. Berarti artinya ada asas full compliance. Jadi ada asas setiap negara itu harus menerjemahkan perjanjian itu ke setiap undang-undangnya. Nah, jadi ada kesamaan nih kan setiap undang-undang hak cipta. Jadi artinya orang yang di Korea tadi itu harusnya meminta izin kepada kita karena kita adalah bukan kita lah yang gitu ya. harus meminta izin kepada orangnya tersebut, dan itu tadi harus ada izin itu Izinnya dibuktikan juga. dengan license, dan biasanya license diikuti dengan Royalti sendiri. Jadi nggak Ketika ada. si perempuan atau orang yang nge-cover ini ngerasa itu merugikan dirinya gitu Pak. Nah, itu gimana? Terkait, Ya. itu gimana Pak? Nah, jadi ya itu dia ya harus kalau kita itu kan berarti kan bicara perlindungan hukum ya kan. Berarti ini
perlindungan hukum yang pertama itu kan defensif ya, dengan memberikan hak ya berdasarkan hukum atau melalui hukum positif. Lalu yang kedua mengajukan gugatan, kan gitu ya kan, mengajukan gugatan artinya apabila ada pelanggaran harusnya ini menjadi mengajukan gugatan. Dan gugatannya ini mungkin bisa kita lihat lah, berarti kita harus mempelajari lagi tuh tentang hak cipta di Korea dan kita combine atau dengan undang-undang yang ada. Benar sih Pak. Jadi kalau udah ada license, udah ada royalti, nggak ada yang merasa dirugikan dari hal-hal kreatif yang kita berikan gitu kan Pak. Dan tentunya kita harus melakukan pengaduan juga ya kan Pak terkait permasalahan itu. Apabila kita ngerasa dirugikan, ya diaduin gitu Pak. Tapi kita harus mencatatkan atau mendaftarkannya dulu gitu kan Pak. Benar. Oke, teman-teman, karena sudah mau azan nih, jadi kita break sebentar dan jangan sampai ketinggalan di Law Talk Podcast. welcome back to Law Talk Podcast. Rame banget ya Vina, luar biasa banget ya. Oke, Pak, terima kasih lagi ya telah kembali lagi di sini juga. Dan di bangku tetap di bangku dengan iklan kita tadi yang luar biasa banget ya. Oke. Join ke rumah ya. Oke. Dan Pak, terkait dengan kebijakan-kebijakan tadi ya Pak, terkait dengan aturan-aturan dan perlindungan haki tadi. Nah, kira-kira nih Pak, untuk saat ini nih aturan hukum terhadap haki tadi, kira-kira saran dari Bapak sendiri nih, ada nggak Pak celah-celah hukum yang mungkin merugikan salah satu pihak atau bagaimana gitu? Atau apa yang perlu diubah Pak? Nah ini sebenarnya banyak sih ya, tapi yang kebayang sekarang ke saya itu pertama bahwa proses dunia ini kan, perkembangan itu kan hasil dari dialektika gitu lah kan, hasil dari tesis, antitesis, sintesis, ya kan? Ada apa namanya? Nah jadi artinya harusnya memang kekayaan intelektual itu kan atau dulunya itu dibiarkan terbuka. Makanya kemudian teknologi itu terus berkembang. Jadi adanya salah satu kritikan terhadap rezim kekayaan intelektual ini itu menghambat perkembangan itu. Karena ya ilmu pengetahuan, seni, sastra itu ditutup sampai batas waktu tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk digunakan. Ya kan? Jadi untuk itu sebenarnya harus ada banyak pasal yang ditambahkan untuk bisa menyeimbangkan antara kepentingan publik terhadap perkembangan tadi itu dengan kepentingan individu. Jadi mungkin banyak cara yang bisa digunakan, misalnya membatasi waktu ya, walaupun memang ada pembatasan itu. Nah, kemudian yang kedua, saya ada melakukan 2 penelitian ya terkait penegakan hukum merek, tapi dua-duanya di kepolisian. Satu lagi tentang hak cipta, juga di kepolisian. Nah, dua-duanya yang menarik ya ditemukan bahwa ada perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan. Jadi dulunya para penegak hukum kita itu bisa jalan-jalan kemana-mana lalu kemudian melakukan penegakan hukum kan gitu. Nah tapi karena ada delik aduan jadi harus ada dulu orang yang melapor baru dia bertindak. Jadi menurut saya ya karena dunia industri kreatif yang sangat besar, apalagi sekarang udah disentuh lagi dengan digitalisasi gitu kan, ini saya rasa delik itu harusnya dikembalikan tuh. Ya, jadi para penegak hukum bisa melakukan tindakan walaupun belum ada aduan. Benar-benar. Itu paling urgent lah ya. Ya, itu yang paling urgent yang menurut saya yang harus atau masukan lah yang mungkin nanti bisa dijadikan pertimbangan untuk direvisi. Baik Pak, baik. Karena ketika kalau nggak ada aduan gitu Pak, kan Pak, artinya orang-orang yang merasa dirugikan juga fine-fine aja. Iya, benar. Iya betul. Dan ini juga kan si pencipta itu kan jauh tuh, misalnya Michael Jackson gitu, apalagi dia sudah meninggal gitu ya kan. Michael Jackson itu kan nggak tahu dia hak cipta dia. Iya. Apalagi memang undang-undang hak cipta ini yang menariknya lagi nih, saya selalu bilang tuh,
kalau biasanya di awal perkuliahan tuh saya bilang ke teman-teman mahasiswa, untuk pemantik saya bilang, saya mau ceritakan hari ini bahwa hak cipta itu membuat skema yang unik, di mana orang yang sudah meninggal bisa keluar tangannya dari kuburan dan ngambil duit di hotel-hotel di Danau Toba. Oke. Nah, dari mana itu? Dari undang-undang ini. Ya kan, karena hak cipta itu dilindungi seumur hidup plus 70 tahun. Berarti makanya ada orang yang walaupun sudah meninggal tapi masih dapat ngasih duit juga, ke ahli waris. Nah, itu Iya. sebenarnya ya seperti ini. Dan kemudian itu kan diambil dari pengumuman lagu. Jadi kalau ada hotel-hotel di Danau Toba itu nyiarin lagu, kalau lagu Michael Jackson, maka Michael Jackson tuh ngambil ya. Berdasarkan beberapa lembaga ya, yang akhirnya nanti didistribusikan ke Michael Jackson-nya itu, nah gitu. Walaupun dia sudah, jadi Michael Jackson udah diambil, dikasihnya lagi ke ahli warisnya. Itulah skema yang diciptakan melalui undang-undang ini. Baik Pak, jadi Pak, saran Bapak nih terakhir gitu untuk masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan ide-ide kreatifnya ke Haki, itu kan berpotensi sekali tuh kan Pak dicuri sama orang. Itu apa saran dari Bapak sendiri? Jadi memang balik lagi sih seperti pernyataan awal di saya, bahwa karena ini tameng ya, kalau Anda ingin tetap tetap fight lagi di dunia industri, maka siapkanlah tamengnya. Nah, tamengnya apa? Tamengnya itu adalah kekayaan intelektual itu sendiri. Nah, itulah yang harus disiapkan dan harus disiapkan. Benar-benar. Oke, luar biasa banget ya Wow, teman-teman. boleh tepuk tangan di studio 1. Oke, luar biasa banget ya teman-teman ilmu yang telah kita dapatkan dari speaker kita kali ini, dan tentunya bisa kita manfaatkan ya agar kita tidak mendapatkan kerugian-kerugian dan kita bisa mengambil hal-hal yang baik gitu Pak dari kerugian-kerugian yang telah kita rasakan. Dan teman-teman, karena ini udah sesi terakhir ya, kita bisa sepatah dua kata, dipersilakan Bapak. Dipersilakan Pak Citra. Untuk menutup season kali ini. Silakan Pak. Bingung. Ya, jadi apa ya? Ya oke, tadi closing statement ya. Jadi terakhir mungkin balik lagi seperti yang kita bicarakan di awal, bahwa industri kreatif ini memang industri yang luas begitu ya. Jadi kekayaan intelektual itu bukan hanya tameng untuk bagi kita, jadi sebenarnya penting juga untuk kita ketahui supaya kita tahu batasan-batasan menggunakan karya cipta itu, ya. Sepertinya udah buka nih. Bukan. Nah, jadi memang balik lagi kekayaan intelektual itu adalah lapangan yang luas, dan memang saya tidak bisa merepresentasikan kesemuanya itu ke dalam podcast yang waktunya terbatas ini ya. Jadi untuk itu saya sampaikan juga bahwa UMA ini atau Fakultas Hukum khususnya akan membuka pendaftaran di bulan Mei ya, dari dalam waktu dekat. Jadi silakan kalian untuk persiapkan diri untuk kemudian bergabung ya bersama kita di sini ya, untuk mendengarkan lebih lanjut penjabaran-penjabarannya, ilmu-ilmu lainnya terkait Haki tadi. Oke teman-teman, jangan lupa pendaftarannya tadi di bulan 5 ya Bin ya, di bulan 5, dan terkait informasi lainnya nggak cuma Haki, menjadi Fakultas Hukum Universitas Medan Area akan ngebahas hal apapun yang tentunya akan membuat kalian paham terhadap penegakan hukum itu sendiri. Jadi kita bisa belajar bareng ya Nadia, dan bisa juga nih menggantikan hostnya nih Nadia. Untuk nanya langsung ke narasumber. Jadi ke UMA. Oke, dan jangan lupa teman-teman tentang reward kita tadi ya. Reward kita akan diumumin di minggu depan. Tepatnya di hari Sabtu juga, seperti pada saat ini di jam 4 sampai jam 5, di situ pengumumannya akan diumumkan langsung oleh kami untuk 10 orang pemenang yang telah meng-up ke story Instagram kalian masing-masing, dan di tag juga ke @umabestari, hukum.uma, narasumbernya, dan kami juga sebagai host di tag. Iya, dan jangan lupa keestetikannya, penggunaan bahasa, serta isi dari materi yang udah didapat pada hari ini. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan dari narasumber kita bermanfaat bagi teman-teman, dan tentunya bagi kita juga ya Bin ya. Dan oke, terakhir dari kami, dari saya sendiri, ternyata emang kita harus aware banget ya sama Haki itu, agar kita tidak merasa dirugikan dan bisa mendapatkan hal-hal yang sebenarnya perlu kita perjuangkan gitu.
Oke Nadia, itu udah kesimpulan dari Nadia. Panjang kali sepertinya. Jadi kalian untuk melihat lebih lanjut bisa langsung terjun ke YouTube Uma Bestari tentunya. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk tonton kita lagi di minggu depan dengan narasumber yang lebih eksklusif lagi Nadia. Kita undang jauh-jauh nih. Jadi nanti kita akan melihat siapa sih narasumber berikutnya. Dan jangan lupa saksikan Loud Talk Podcast. Bye bye. Thank you.